Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Pradibowo dari Prodi Teknik Mesin NPM 24700 Di sini saya akan menjelaskan tentang enterprise. Enterprise adalah suatu organisasi atau perusahaan besar yang memiliki struktur kompleks dengan tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan jangka panjang. Karakteristiknya: 1. Skala besar, banyak karyawan dan cabang. 2. Struktur kompleks, banyak departemen dan divisi. 3. Tujuan jangka panjang mencapai keuntungan dan pertumbuhan. 4. Manajemen profesional, dipimpin oleh ahli manajemen. 5. Teknologi canggih, menggunakan teknologi terbaru. Jenis-jenis enterprise. 1. Perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan kantor pusat berada di salah satu negara tersebut. MNC melakukan investasi langsung di negara-negara lain untuk memperluas operasinya. MNC memiliki tujuan untuk memaksimalkan manfaat global, bukan hanya kepentingan negara tertentu. MNC dapat memiliki pengaruh penting terhadap kondisi politik global. Beberapa tujuan MNC diantaranya: 1. Mendapatkan pangsa pasar baru di negara-negara target. 2. Mendapatkan efisiensi biaya produksi dengan berinvestasi di negara lain. 3. Mendapatkan bahan baku untuk diproduksi di negara lain. 4. Menurunkan risiko produksi dan penjual dengan mencari lokasi baru di negara lain. 5. Mendapatkan pendanaan dengan meminjam uang di bank. Beberapa contoh perusahaan multinasional di Indonesia diantaranya Unilever, Nestle, Toyota, Samsung, PT Freeport Indonesia, PT Chevrolet Pacific Indonesia. Yang kedua, perusahaan besar, large enterprise. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki ukuran tertentu seperti jumlah karyawan atau omset tahunan. Beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan perusahaan besar adalah memiliki jumlah karyawan minimal 5.000 orang, memiliki omset tahun minimal 1,5 miliar euro, memiliki total neraca minimal 2 miliar euro, memiliki jumlah karyawan minimal 250 orang, memiliki omset tahun minimal 50 juta. Beberapa contoh perusahaan besar di dunia adalah Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Saudi Aramco, Meta, Plafon, dan lain-lainnya. 3. Perusahaan menengah, medium enterprise. Perusahaan menengah atau medium enterprise adalah perusahaan yang memiliki skala operasi, pendapat, dan jumlah karyawan yang lebih dari perusahaan kecil, tetapi lebih kecil dari perusahaan besar. Perusahaan menengah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya memiliki kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 juta, memiliki omset tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar, memiliki jumlah karyawan hingga 250 orang, berperan sebagai jembatan antara perusahaan kecil dan korporasi besar, penting dalam membuat teknologi dan proses baru ke pasar. Perusahaan menengah sering kali beroperasi di berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, jasa, dan pertanian. 4. Perusahaan kecil, small enterprise. Perusahaan kecil atau small enterprise adalah perusahaan yang memiliki ukuran terbatas, baik dalam jumlah karyawan, pendapat, atau keduanya. SE juga dikenal sebagai usaha kecil dan menengah UKM atau small and medium enterprise. SE memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 1. Memiliki skala operasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. 2. Fokus pada fleksibilitas, inovasi, dan adaptabilitas.
adaptabilitas. 3. Berdiri sendiri dan bukan cabang dari perusahaan utama. 4. Dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Contoh-contoh usaha kecil diantara binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, atau usaha fotokopi. 5. Perusahaan startup. Perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang bertujuan untuk berkembang dengan cepat, biasanya dengan menggunakan teknologi. Startup sering kali memulai dengan ide atau konsep baru yang belum teruji pasar. Contohnya, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, JNE, Ruang Guru, Akulaku, OVO, Link Aja, dan Bibit. 6. Perusahaan sosial. Perusahaan sosial atau social enterprise adalah bisnis untuk bertujuan untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan, bukan untuk mencari keuntungan. Perusahaan ini menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, finansial, dan lingkungan. Contoh perusahaannya yaitu Ruang Guru. Fungsi dari enterprise adalah sistem yang mengintegrasi berbagai aspek bisnis seperti data, proses, dan sumber daya alam. Sistem ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Manfaatnya 1. Meningkatkan efisiensi, 2. Meningkatkan produktivitas, 3. Meningkatkan keuntungan, 4. Membuat inovasi, 5. Meningkatkan daya saingnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.